1% to 31%. Indonesia, Malaysia, Cambodia. Saya sudah, sebelum Bapak bicara, saya sudah kasih instruksi. Ya, TKDN sudahlah. Ya, niatnya baik, ya kan, nasionalisme. Saya, kalau saudara mungkin sudah kenal saya lama ya, mungkin ya, dari saya ini mungkin paling nasionalis ya. Saya pokoknya, kalau istilahnya dulu, kalau mungkin jantung saya dibuka yang keluar merah putih. Mungkin. Tapi kita harus realistis, iya kan? TKDN dipaksakan, ini akhirnya kita kalah kompetitif. Saya sangat setuju. TKDN fleksibel sajalah, mungkin diganti dengan insentif, ya. Ya. Tolong ya, para pembantu saya, menteri saya semua ya, udahlah ya, realistis. Tolong dirubah itu. TKDN dibikin yang realistis saja. Ya. Masalah kemampuan dalam negeri, konten dalam negeri itu adalah masalah luas, itu masalah pendidikan, iptek, ya kan, science. Jadi itu masalah, nggak bisa kita dengan cara bikin regulasi iptek naik, TKDN naik. Saya sangat setuju. Halo warga digital dimanapun berada, jumpa kembali dengan saya Heru Sutadi di Kanal Republik Digital. Lama kita tidak menjumpai warga digital, dan bagi warga digital yang baru mampir di Kanal Republik Digital maupun baru melihat Kanal Republik Digital, dapat kita sampaikan bahwa Kanal Republik Digital ini kanal yang berisi mengenai perkembangan digital baik di Indonesia maupun di dunia internasional. Di sini kita akan banyak memberikan informasi, berdiskusi, juga menyampaikan hal-hal yang penting dan menarik terkait dengan perkembangan digital, khususnya terkait dengan perkembangan transformasi digital, teknologi informasi, keamanan siber, perlindungan data, kecerdasan buatan, dan hal-hal lainnya yang terkait dengan digital. Warga digital, di episode ini kita akan membahas mengenai dampak kebijakan bea masuk yang baru saja diumumkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump, karena di dalamnya ada juga ketentuan mengenai bea masuk yang dibebankan pada produk-produk Indonesia yang akan memasuki pasar Amerika Serikat. Memang kebijakan ini tentu adalah kebijakan ekonomi secara global. Tapi di Indonesia hal ini juga akan memberikan dampak terhadap bagaimana perkembangan bisnis digital. Apalagi Presiden Indonesia Prabowo Subianto pernah menyampaikan bahwa akan ada pelonggaran terhadap tingkat komponen dalam negeri menyangkut kebijakan Trump ini, agar mungkin akan ada pengurangan biaya masuk yang dibebankan pada Indonesia. Kita akan banyak membahas mengenai hal ini. Tentu bila mana warga digital memiliki komentar atau pendapat yang berbeda, nanti silakan berikan komentar warga digital di kolom komentar yang ada. Warga digital, kebijakan bea masuk yang diterapkan oleh Presiden Donald Trump di era pemerintahannya tentu memang memiliki dampak yang luas terhadap ekonomi global, termasuk Indonesia, karena disebutkan dalam pernyataannya bea masuk yang dibebankan terhadap banyak negara, termasuk Indonesia. Memang perkembangannya masih sangat dinamis, yang bisa jadi kadang ada negara yang kemudian ditingkatkan biaya masuknya, kemudian juga ada yang kemudian dikurangi biaya masuknya. Indonesia di awal disampaikan akan ada pengenaan biaya masuk sebesar 32%. Memang ada informasi bahwa 32% ini akan dipangkas menjadi 10% terkait dengan pemindahan pengungsi Gaza ke Indonesia. Kita belum tahu finalnya seperti apa. Tapi di sini kita akan pertama akan membahas mengenai dampak dari kebijakan Presiden Trump terhadap ekonomi dan bisnis digital di Indonesia.
Kita ketahui bahwa kebijakan ini memang salah satunya juga didasari adalah terjadinya surplus ekspor Indonesia dibanding masuknya produk-produk Amerika Serikat ke Indonesia. Ya tentu ini menjadi kegusaran pemerintah Amerika Serikat untuk kemudian mencoba untuk menyamakan antara ekspor dengan import dari dan ke negara tersebut gitu ya. Dan ini tentu kalau kita melihat setelah terjadi pengumuman atau setelah diumumkan kebijakan mengenai bea masuk ini, memang ekonomi global juga agak resah gitu ya. Karena ada juga negara yang tidak menerima apa yang disampaikan terkait dengan kebijakan tersebut, yang bahkan juga melakukan balasan gitu ya. Jadi kalau misalnya sekian persen dibalas sekian persen dibalas sekian persen. Tapi ada juga yang mencoba untuk bernegosiasi agar beban bea masuk produk yang ada tersebut tidak sebesar yang ditetapkan atau disampaikan oleh pemerintah Amerika Serikat. Namun dampak yang nyata adalah bahwa di Indonesia terjadi peningkatan nilai tukar dolar terhadap rupiah, sehingga rupiah agak menurun gitu ya. Bahkan di pasar itu bisa menyentuh di atas 17.200 gitu. Ya ini memang juga menjadi hal yang cukup ramai dibicarakan karena banyak disampaikan angka 17.000 itu adalah angka psikologis. Karena dengan 17.000 ini dikhawatirkan bahwa rupiah akan makin merosot dan dolar akan makin perkasa yang bisa menembus sekitar 20.000. Tapi tentunya pemerintah tidak tinggal diam juga untuk melakukan intervensi gitu ya, agar memang nilai tukar rupiah tidak begitu merosot dan nilai tukar terhadap dolar ini dapat dijaga. Memang juga ketika pembukaan saham perdana di indeks harga saham gabungan juga terjadi penurunan yang cukup tajam, bahkan sempat di stop gitu ya. Jadi kalau kita melihat kan memang penurunan saham kita itu, indeks harga saham gabungan itu mencapai 9% lebih ya, walaupun memang dalam beberapa hari kemudian juga ada satu upaya untuk rebound gitu ya, agar kemudian tidak menjadi penurunan saham yang berkelanjutan. Nah, bagaimana kita melihat dampak dari kebijakan Presiden Trump ini? Jadi kalau kita melihat bahwa secara bisnis memang kita di industri digital bisa jadi tidak terpengaruh langsung. Tapi ada hal-hal yang bisa kemudian mempengaruhi bisnis digital di Indonesia. Yang pertama itu adalah bila mana nilai tukar rupiah terus memburuk terhadap dolar, ini tentu kita mengingatkan peristiwa-peristiwa di masa lalu yang tentunya ini juga akan berdampak terhadap bagaimana pengembangan bisnis digital di Indonesia. Di tahun 98, kebetulan kita juga mengalami satu proses resesi global yang kemudian juga pada saat itu krisis ekonomi berlanjut pada krisis sosial dan juga menjadi krisis politik, di mana terjadi perpindahan pemerintahan atau pergantian pemerintahan dari Presiden Soeharto pada saat itu kepada wakil presiden yaitu Presiden B.J. Habibie gitu ya. Itu juga hal-hal terkait dengan kenaikan dolar juga mempengaruhi apa yang terjadi pada saat itu. Dan setelah proses pergantian pimpinan nasional, kita melihat bahwa banyak bisnis telekomunikasi di Indonesia ini juga ambruk gitu ya, atau mungkin juga mangkrak. Karena apa? Karena banyak proyek itu, nilai proyeknya itu atau kontraknya itu dilakukan dalam mata uang dolar gitu ya. Sehingga ketika rupiah membengkak dari 2.500, 5.000, 10.000, 16.000, tentu juga proyek yang tadinya katakanlah nilainya itu 100 miliar, tentu ini akan nilainya menjadi berkali-kali lipat gitu ya. Sehingga banyak perusahaan yang kemudian juga agak kesulitan untuk membayar atau menyelesaikan proyek-proyeknya. Itu yang terjadi di 98. Di 2008 juga terjadi krisis ekonomi. Ya kebetulan kita masih menjadi bagian dari pusaran di industri telekomunikasi, industri digital. Ya walaupun memang dampak di 2008 ini dapat kita minimalisir gitu ya. Karena pada saat itu sebenarnya kan di 2008 seharusnya kan memang tarif telekomunikasi misalnya gitu ya, itu kan harusnya memang menurun karena dilakukan penghitungan biaya interkoneksi atau
koneksi jaringan antar operator itu dilakukan di 2006 dan dievaluasi setiap 2 tahun, yang artinya 2008 ini harus dievaluasi, di mana memang perhitungannya adalah bahwa di 2008 ini tarif telekomunikasi berpotensi untuk turun cukup tinggi gitu ya. Bisa 20 sampai 25% pada saat itu. Namun memang dengan keadaan krisis ekonomi, termasuk juga pergolakan nilai tukar rupiah pada saat itu, sehingga yang dilakukan adalah bahwa tarif telekomunikasi tidak diturunkan, tapi memang kita berharap bahwa para penyelenggara telekomunikasi, operator telekomunikasi atau provider telekomunikasi menggunakan uang yang tadinya mungkin harus turun, pendapatannya berkurang, tapi ini pendapatannya bisa ditahan sehingga pendapatan tersebut dapat dipakai untuk kemudian membangun infrastruktur jaringan. Nah, ini kita menarik karena infrastruktur telekomunikasi pada saat itu juga sedang rame. Kita sedang baru mengadopsi 3G pada saat itu gitu ya. Sehingga memang diperlukan juga investasi yang besar untuk membangun infrastruktur 3G ke berbagai pelosok di tanah air. Karena betapapun pengembangan industri telekomunikasi, pengembangan infrastruktur internet ini memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap bagaimana ekonomi itu bisa meningkat gitu ya. Hasilnya memang pada saat itu tarif telekomunikasi, tarif internet tidak turun, tapi kemudian operator tetap dapat survive untuk memberikan layanan pada masyarakat. Nah, kembali lagi dengan kebijakan di 2025 ini tentu kondisinya memang agak berbeda gitu ya. Infrastruktur kita juga memang saat ini sudah tidak melulu dikerjakan oleh misalnya pemerintah, tapi juga banyak dikerjakan juga oleh swasta gitu ya. Dan swasta juga memang juga memiliki fundamental yang kuat untuk membangun infrastruktur, walaupun memang ketika misalnya nilai tukar dolar ini meningkat, harus dipastikan bahwa ini tidak memberikan dampak. Dan memang kalau kita melihat banyak juga kontrak-kontrak yang dilakukan dalam mata uang rupiah, sehingga pergolakan dolar tidak berpengaruh. Tapi memang itu tidak 100% gitu ya. Misalnya kalau ketika misalnya nilai tukar tersebut mempengaruhi produk-produk telekomunikasi, produk internet yang diimport gitu ya. Karena kan kita kan sebagai bangsa yang memang lebih banyak mengimport dibanding membuat produk-produk telekomunikasi gitu, sehingga akan ada produk-produk yang dari luar tentu juga harganya juga akan meningkat gitu, sehingga memang ini juga harus tetap kita pantau agar tidak memberikan dampak negatif terhadap pengembangan infrastruktur telekomunikasi, infrastruktur internet di Indonesia, karena memang Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah yang cukup besar terkait dengan pembangunan infrastruktur gitu ya. Karena kalau kita melihat dari berbagai data itu kan ada wilayah-wilayah yang kita sebut dengan wilayah 3T gitu yang belum sepenuhnya mendapatkan layanan internet broadband gitu kan. Oke lah, misalnya ada wilayah yang sudah mendapatkan layanan internet broadband, tapi masalah pemerataannya, masalah kecepatannya juga masih menjadi catatan, sehingga ya kita juga harus melihat bagaimana ini dampaknya nanti terhadap pengembangan infrastruktur internet dan juga infrastruktur telekomunikasi di Indonesia. Warga digital, kalau kita melihat bahwa tarif biaya masuk 32% yang dibebankan terhadap Indonesia, walaupun ada informasi ini juga akan dikoreksi gitu ya. Ini tentu juga akan memberikan atau meningkatkan biaya ekspor produk Indonesia ya, karena Indonesia juga memiliki surplus perdagangan dengan Amerika Serikat, karena memang banyak produk-produk Indonesia yang juga menjadikan Amerika Serikat itu sebagai pasar utama, katakanlah produk-produk elektronik, tekstil gitu ya, alas kaki, ada sawit, karet, segala macam. Yang ini tentunya juga bila mana produk Indonesia itu kemudian ditetapkan atau dibebankan biaya tambahan 32%, ini menjadi tentu kurang kompetitif gitu ya, yang tentunya akan menurunkan volume pesanan dan juga pendapatan ekspor dari Amerika Serikat. Kemudian juga memang menjadi bagian dari kebijakan tersebut, dampak yang sudah muncul itu adalah menguatnya dolar terhadap rupiah yang kemarin juga mencapai di atas 17.000, walaupun sekarang juga mulai agak turun kembali di bawah 17.000. Kita tidak tahu ini nanti akan seperti apa, apakah akan naik atau turun kembali, karena memang angka 17.000 adalah angka psikologis
yang disebut oleh banyak orang merupakan tangga untuk bisa menembus angka 20 ribu rupiah. Kita harapkan ini jangan sampai terjadi gitu, karena tentu ketika dolar makin meningkat, yang dikhawatirkan juga akan makin dampak yang ditimbulkannya juga akan makin besar gitu ya. Nah, ketika kita bicara tadi bisnis telekomunikasi dan bisnis digital di Indonesia, kita perlu melihat bahwa Indonesia masih sangat bergantung pada import perangkat keras, komponen teknologi dan juga layanan digital dari Amerika Serikat dan juga negara lain yang terkena tarif gitu ya. Jadi memang ini juga kita perlu lihat hambatan pembangunan infrastruktur yang diakibatkan dari tekanan biaya masuk terhadap produk-produk Indonesia gitu. Karena betapapun juga ini nantinya ketika misalnya ada ketidakstabilan nilai tukar yang juga meningkat sehingga pasar Indonesia juga menjadi pasar yang tidak menarik, tentunya juga ini akan mempengaruhi bagaimana perkembangan investasi di Indonesia gitu ya. Kemudian juga kita melihat memang ada juga dampak yang mungkin bisa kita menjadi bagian dari solusi juga. Kita bisa melakukan satu diversifikasi pasar sebenarnya. Jadi pasar kita jangan hanya fokus di Amerika Serikat, tapi juga bisa mencoba mencari pasar-pasar lain gitu ya. Apalagi kita baru bergabung dengan BRICS. Tentu ini juga menjadi pasar baru. Brazil, Rusia, India, China, dan South Africa gitu ya. Dan juga tentu negara-negara di Asia Tenggara. Walaupun juga memang juga negara-negara ini juga memiliki tantangan juga yang sama juga untuk misalnya membangun bagaimana ekonomi perdagangan dengan Indonesia dan negara-negara lainnya ya, karena dengan kebijakan terbaru dari pemerintah Amerika Serikat tersebut. Warga digital, kita melihat bahwa ada hal-hal yang cukup menarik dari perkembangan terkait dengan kelanjutan dari kebijakan Presiden Trump, yaitu yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Ya, kita lihat dulu cuplikannya apa yang disampaikan Presiden Prabowo yang terkait dengan industri digital, industri telekomunikasi khususnya, yaitu pelonggaran tingkat kandungan dalam negeri atau TKDN. Saya sudah sebelum Bapak bicara, saya sudah kasih instruksi. Ya, TKDN sudahlah. Ya, niatnya baik, ya kan, nasionalisme. Saya kalau saudara mungkin sudah kenal saya lama ya, mungkin ya, dari saya ini mungkin paling nasionalis ya, saya pokoknya kalau istilahnya dulu, kalau mungkin jantung saya dibuka yang keluar merah putih. Mungkin. Tapi kita harus realistis, iya kan? TKDN dipaksakan, ini akhirnya kita kalah kompetitif. Saya sangat setuju. TKDN fleksibel sajalah, mungkin diganti dengan insentif, ya. Ya. Kalau kita melihat apa yang disampaikan Presiden Prabowo terkait dengan TKDN gitu ya, memang nih di satu sisi tentu memberikan dampak positif, tapi juga memang kita harus berhati-hati atau menghitung dampak negatif yang mungkin terjadi dari pelonggaran TKDN. Dengan dilonggarkannya TKDN ini kan artinya bahwa produk-produk yang berasal dari luar Indonesia ini kan kemudian tidak lagi kemudian dibebankan untuk misalnya memenuhi aturan tingkat komponen dalam negeri gitu ya. Misalnya ponsel katakanlah yang sekarang mungkin 30% gitu kan. Sehingga mereka bisa langsung berjualan di Indonesia tanpa misalnya membangun pabrik, tanpa mungkin mempekerjakan orang Indonesia gitu ya. Dan kemudian juga tentu produk-produk atau komponen-komponen elektronik juga bisa kita dapatkan secara mudah juga gitu loh. Nah, cuman memang ini kita harus berhati-hati. Kenapa? Karena kebijakan tingkat komponen dalam negeri ini sebenarnya sudah lama dilakukan, dan walaupun memang baru efektif ini kan sekitar ya kurang dari 10 tahun terakhir lah gitu ya. Dulu kan kita berharap bahwa Indonesia ini tidak hanya menjadi pasar dari perkembangan bisnis telekomunikasi, bisnis internet. Karena apa? Karena Indonesia ini bukan negara yang memang produsen produk-produk elektronik gitu.
Sehingga kita banyak hanya menjadi pasar. Jadi ketika kita bicara perkembangan 3G, 4G, 5G, semua produk-produknya itu kemudian dikhawatirkan adalah produk-produk luar gitu ya. Produk luar jualan di Indonesia, ya kontribusi bagi Indonesia apa? Ya kita hanya sebagai penonton gitu ya, atau juga mungkin pengguna teknologi gitu ya. Kontribusi terhadap pembukaan lapangan kerjanya, kalau konsepnya seperti itu, ya nggak ada. Karena kita hanya jadi pasar, kalaupun mungkin ada pembukaan lapangan kerja, ya reseller gitu ya. Itu pun juga tidak banyak kan gitu ya. Kemudian juga misalnya untuk pendapatan pajak segala macam, ya mungkin dari orang membeli dari PPN gitu ya. Itu yang terjadi bila mana TKDN ini kemudian dikembalikan ke masa lalu atau dihapuskan gitu ya. Nah kalau mungkin dilonggarkan ini ada potensi, kita belum tahu dilonggarkannya menjadi berapa persen untuk semua negara, apa negara-negara tertentu atau seperti apa. Tapi memang ini perlu dirumuskan secara hati-hati. Nah kemudian diterapkanlah kebijakan TKDN. Tujuannya adalah bahwa Indonesia ini harus menjadi bagian dari perkembangan bisnis digital, bisnis telekomunikasi, bisnis internet yang kita tidak hanya ya jadi pasar orang membeli aja gitu. Karena dengan kebijakan TKDN ini artinya ada peluang untuk pelaku bisnis lokal untuk menjadi bagian dari ekosistem dari produk-produk misalnya elektronik gitu ya. Misal katakanlah ponsel, kita bicara ponsel. Kalau dulu kan semua produk itu dari luar. Tapi kan Indonesia kan ternyata sekarang misalnya apalagi kita memiliki bahan baku untuk misalnya untuk membuat baterai gitu ya. Apakah kemudian baterainya harus diambil dari luar kalau kita misalnya bisa membuat baterai ponsel. Kemudian juga screen ponsel kita udah bisa buat atau mungkin kardusnya segala macam gitu, chargernya gitu ya. Kalau kita bisa berkontribusi terhadap komponen-komponen tersebut, kenapa harus seluruhnya itu berasal dari luar negeri? Belum lagi misalnya kita bicara inovasi gitu kan. Kan tentu ini juga akan melibatkan juga banyak komponen masyarakat gitu ya, terutama misalnya akademisi, kampus, mahasiswa gitu untuk bagaimana juga memberikan inovasi yang bisa kemudian inovasi itu dipakai di produk elektronik, dipakai misalnya di dalam ponsel sehingga juga ada nilai tambah korelasi antara misalnya kampus dengan industri. Dan yang menariknya adalah bahwa ketika ada kebijakan TKDN, tentunya ketika sebuah pabrikan ponsel bisa dibedakan ya, kalau pabrikan ponsel kita tanpa TKDN dari luar masuk dalam Indonesia, tapi kalau misalnya ada TKDN mereka ya minimal bangun pabrik perakitan gitu. Nah ketika membangun pabrik perakitan ini kan tentu kan tidak mungkin 1-2 orang gitu ya. Mereka akan merekrut banyak orang sehingga pembukaan lapangan kerja terjadi gitu loh. Itu yang diharapkan seperti itu. Kemudian juga misalnya mereka menghasilkan produk yang dibuat di Indonesia gitu ya. Ya tentunya ketika terjadi jual beli produk gitu ya, dijual pada masyarakat, ya negara juga mendapatkan ada PPN-nya. Kemudian juga perusahaan tersebut misalnya berkembang gitu ya, tentu juga ada pajak-pajak yang dibayarkan dari proses atau akibat dari kebijakan TKDN. Yang tidak bisa kita abaikan juga adalah masalah investasi. Nah ini ketika kita bicara TKDN tentu pabrikan ponsel itu datang ke Indonesia nggak lenggang kangkung gitu ya. Atau mungkin tangan kosong, tapi mereka harus investasi kan. Bangun gedungnya, peralatannya, segala macam gitu kan. Yang tentunya juga ini berbeda ketika misalnya hanya mereka berjualan di Indonesia gitu. Nah masalah investasi ini yang juga memang rebutan juga di antara negara, misalnya negara-negara Asia Tenggara gitu ya. Beberapa negara juga berharap pabrikan ponsel itu investasi di negaranya gitu. Tapi kan memang Indonesia memiliki keunggulan dibanding negara-negara lain gitu. Katakanlah misalnya dari pengguna internet kita cukup tinggi, bahkan sangat tinggi di negara-negara Asia Tenggara 212 juta. Pengguna ponsel kita 350 juta gitu ya. Yang bahkan juga melebihi jumlah penduduk Indonesia. Ini kan yang artinya bahwa potensi mereka untuk berjualan produk elektronik, berjualan produk ponsel di Indonesia ini sangat besar gitu. Sehingga juga hal yang wajar ketika misalnya ada investasi yang masuk. Dan ini yang juga perlu juga kita kedepankan adalah investasi ini tidak sekedar investasi sebenarnya gitu ya. Karena betapapun ketika kita menghitung apa yang disebut dengan pertumbuhan ekonomi,
investasi ini menjadi bagian dari komponen yang dihitung gitu kan. Kan kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi kan ada belanja pemerintah, net ekspor, belanja konsumen segala macam, termasuk juga investasi gitu. Sehingga memang kita harapkan bahwa investasi yang masuk ke Indonesia juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Nah, dengan rencana untuk pelonggaran TKDN, memang ini ya agak mundur ke belakang gitu ya, karena kita harusnya melangkah ke depan dengan menekankan atau peningkatan terhadap tingkat komponen dalam negeri gitu ya. Mungkin dari 30 menjadi 40 menjadi 50 agar apa? Agar investasi yang masuk ke Indonesia juga makin besar. Agar juga pembukaan lapangan kerjanya juga makin banyak gitu ya. Dan apalagi misalnya kita bicara terkait kalau dengan Amerika Serikat itu kan ada produk iPhone gitu ya, produk dari Apple yang kemarin kan juga sudah disampaikan mereka berkomitmen untuk berinvestasi di Indonesia, sehingga memang jangan sampai kemudian ini menjadi bunuh diri ekonomi gitu ya, yang orang tadinya mau investasi di Indonesia kemudian dengan kebijakan pelonggaran akhirnya berpikir ulang, ngapain saya investasi gitu ya, orang toh misalnya ada pelonggaran atau mungkin juga nggak jadi ada TKDN gitu ya. Dan sehingga memang ini perlu dihitung ulang. Memang ada banyak solusi terkait bagaimana kita menjawab apa yang menjadi dari kebijakan Presiden Trump. Yang pertama itu tentu ya kita perlu melihat ini masalahnya apa sih gitu ya. Apakah karena masalah mereka defisit ekspor, kita yang surplus gitu ya. Sehingga akan ada beban 32% dan bagaimana cara untuk menguranginya gitu loh. Nggak kemudian misalnya semua potensi kebijakan kemudian ditawarkan, apalagi kalau misalnya tadi udah ada informasi penurunan biaya masuk dari 32 menjadi 10% misal gitu ya. Ini yang tentu menjadi catatan kita gitu. Dan kemudian kita melihat bahwa selain juga menjadi bunuh diri ekonomi, harusnya memang ketika misalnya kebijakan ini akan diterapkan tentu harus juga dipastikan ini pada semua pemain atau terhadap produk AS aja gitu ya. Karena kan sekarang udah banyak produk yang hadir di Indonesia, mereka bangun pabrik gitu ya. Yang tentunya jangan kemudian ketika ada perubahan ya mereka juga akan dikhawatirkan akan kabur membeli negara lain gitu yang memang mengharapkan berkah dari perpindahan pabrik mereka di Indonesia gitu. Ini jangan sampai terjadi karena nanti akan terjadi lagi ada pemutusan hubungan kerja segala macam gitu kan, yang saat ini memang seringkali kita hadapi gitu ya, karena banyak pabrik tutup segala macam, sehingga ya kebijakan ini memang harusnya lebih juga kemudian membuka lapangan kerja, menambah investasi dan juga perpajakan bagi Indonesia yang juga nanti akan menumbuhkan ekonomi. Kemudian juga memang negosiasi lebih baik dilakukan, dan yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita juga mengembangkan inovasi-inovasi TKDN yang terkait dengan bagaimana kita misalnya mengembangkan chip segala macam, karena ke depan ini sebagai negara yang besar, Indonesia mau tidak mau memang harus juga menjadi produsen produk-produk elektronik, produk-produk telekomunikasi, produk-produk internet gitu ya, yang mungkin nanti dipakai di banyak negara, setidaknya dipakai negara sendiri gitu. Karena negara-negara lain, negara-negara besar lain juga mereka menjadi produsen produk-produk elektronik gitu ya. Karena akan ada gap gitu ya antara negara-negara yang partisipan hanya pasar atau negara-negara yang creator dan juga negara-negara yang menjadi owner dari teknologi. Dan tentunya juga memang pembukaan pasar baru, diversifikasi ini tetap harus dilakukan agar memang bisnis digital, bisnis telekomunikasi, bisnis internet di Indonesia juga bisa berkembang ke negara-negara lain tentunya gitu ya. Oke, warga digital, demikian saja dulu episode kita kali ini yang cukup hangat ya, membahas bagaimana dampak kebijakan Presiden Trump terhadap bisnis digital di Indonesia dan juga wacana untuk melonggarkan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di episode berikutnya.